The New Day keluar dari WWE. WWE pecat anggota The Bloodline. Alasan kenapa Gunther serang Cody Rhodes di SmackDown kemarin. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. The New Day keluar dari WWE. Pas banget waktu fans WWE lagi coba ikhlasin gelombang rilis kemarin, WWE malah ngelepas 2 pegulat lagi. The New Day beneran bubar dari raksasa hiburan olahraga ini. Sabtu minggu kemarin, WWE bikin dunia gulat geger karena ngelepas sampai 26 bintang dari semua brand. Nama-nama kayak The Wyatt Six, Aleister Black, sampai Kairi Sane itu cuma sedikit dari nama-nama yang ditunjukin jalan keluar. Padahal orang-orang kira siapa? Ternyata Triple H sama Nick Khan yang ada di balik pemecatan massal minggu lalu. Udah lewat seminggu dari pemotongan anggaran itu, kayaknya aksi pecat-memecat WWE ini belum bakal berhenti dalam waktu dekat. Baru aja tadi, ada fans yang jeli banget lihat kalau profil Kofi Kingston sama Xavier Woods udah dipindah ke bagian alumni di website WWE. Kabar terbarunya, The New Day emang mutusin buat cabut dari WWE. Katanya sih ini keputusan bersama. Cabutnya The New Day ini benar-benar tanda berakhirnya sebuah era, padahal mereka berdua baru aja perpanjang kontrak tahun lalu. Bahkan Kofi Kingston tanda tangan kontrak 5 tahun yang harusnya bikin dia di sana sampai 2030. Xavier Woods sendiri emang lagi cedera bahu, jadi dia absen di WrestleMania 42. Pas dia nggak ada, Grayson Waller sama Kofi Kingston yang coba jagain posisi mereka berdua terakhir kelihatan tanding tanggal 18 April di SmackDown, pas mereka gagal menang lawan Damian Priest dan R-Truth buat gelar Tag Team Championship. Kofi Kingston sendiri udah gabung sama WWE dari tahun 2006 dan sukses banget, baik pas main sendiri atau bareng tim. Kalau Xavier Woods, dia gabung tahun 2010 dan jadi pegulat tag team yang legendaris bareng The New Day. Selama bareng The New Day, prestasi mereka gila banget. Mereka pegang gelar tag team 13 kali, bahkan sempat jadi juara tag team terlama sepanjang masa sebelum rekornya pecah tahun 2021 kemarin. Nggak ragu lagi deh, New Day pasti bakal dikenang sebagai salah satu tag team terbaik selamanya. Sampai sekarang, Kofi Kingston sama Xavier Woods sendiri belum ngomong apa-apa soal kabar mereka cabut dari WWE ini. Menurut kalian, apakah harusnya WWE pertahankan The New Day? Komen di bawah. WWE pecat anggota The Bloodline. WrestleMania di Las Vegas kemarin emang sukses, tapi ya namanya juga WWE, biasanya habis acara gede gini pasti ada aja superstar yang dilepas. Nah, kabar terbaru nyebutin kalau 2 member dari MFT resmi keluar nih. Tahun 2024 lalu, Solo Sikoa kan bikin The New Bloodline dan masukin orang-orang pilihannya kayak Tama Tonga, Tonga Loa sama Jake Fatu. Terus pas Roman Reigns ngambil balik ula-falanya, grupnya Solo ini berubah jadi My Family Tree atau MFT. Beberapa bulan setelahnya, Jesse Mateo sama Tala Tonga juga ikutan gabung di Friday Night SmackDown. Tapi, Tonga Loa sama Jesse Mateo malah masuk daftar orang-orang yang baru aja dilepas sama perusahaan. Kabarnya mereka berdua udah nggak di WWE lagi. Yang bikin kita jadi mikir, kira-kira gimana ya nasib grupnya Solo Sikoa di SmackDown nanti? Soalnya di episode SmackDown kemarin, Solo cuma kelihatan bareng Tala Tonga aja. Tonga Loa sendiri balik lagi ke WWE buat kedua kalinya di tahun 2024 dan debut di Backlash Prancis pas dia bantuin Solo Sikoa sama Tama Tonga di Street Fight lawan Kevin Owens dan Randy Orton. Sementara itu, Jesse Mateo muncul di acara yang sama setahun kemudian pas dia sama Solo bantuin Jake Fatu buat pertahanin United States Championship di pertandingan Fatal 4-Way. Menurut kalian, apakah WWE harus pertahankan Tonga Loa dan Jesse Mateo? Komen di bawah. Alasan kenapa Gunther serang Cody Rhodes di SmackDown kemarin? Ada yang merhatiin nggak? Paul Heyman sempat ke foto sama fans pas SmackDown minggu ini. Dia kelihatan di latar belakang segmen belakang panggung antara Frexium sama R-Truth. Heyman kelihatan lagi ngobrol sama Adam Pearce dan cuma itu doang momen si The Oracle ini muncul di SmackDown. Kayaknya sih ini momen penting banget, soalnya gara-gara ini Gunther bisa balik lagi ke SmackDown. Padahal Gunther tadinya di Raw pas lagi ribut sama Seth Rollins sebelum WrestleMania. Tapi kayaknya Heyman ada main di balik layar nih biar Gunther pindah ke SmackDown dan dapat kesempatan lawan Cody Rhodes. Banyak yang percaya kalau WWE pengen nunjukin ke fans kalau inilah balas budi yang diminta Gunther ke Heyman. Dan hal ini juga seolah mastiin kalau Brock Lesnar beneran udah pensiun. Tadinya kan banyak yang ngira Gunther bakal maksa biar Brock Lesnar balik lagi supaya dia bisa ngalahin sebelum pensiun. Tapi ternyata nggak gitu ceritanya.
Bisa jadi Gunther malah minta tolong Paul Heyman buat ngomong ke Adam Pearce biar dia dapat kesempatan buat gelar WWE Championship. Soalnya kan Roman Reigns lagi sibuk urusan sama Jake Fatu di Raw. Cody Rhodes kayaknya jadi target yang lebih pas buat si The Ring General, dan sekarang dia udah fokus banget buat ngerebut gelar itu pas Backlash nanti. Dulu kan Gunther pernah jagain Heyman dari Seth Rollins pas Bron Breakker sama Bronson Reed lagi absen, jadi Heyman ngerasa punya utang budi sama bintang asal Austria itu. Dan sekarang waktunya dia nagih utang itu. Gak ada alasan lain lah Adam Pearce sama Paul Heyman perlu ngobrol, soalnya kan Seth Rollins ada di Raw. WWE sengaja banget nunjukin mereka lagi ngobrol biar makin jelas hubungannya. Kita lihat aja minggu depan. Kalau ada segmen mereka berdua di belakang panggung, berarti fix banget Gunther dapat tiket buat tanding perebutan World Championship di Backlash. Seru nih buat ditunggu. Apakah Gunther bakal bisa nurunin Cody dari tahtanya, atau malah di Backlash nanti kita bakal lihat Randy Orton balik lagi yang mungkin masih ada dendam sama Cody habis WrestleMania 42 kemarin. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat Gunther rebut gelar WWE dari Cody Rhodes? Komen di bawah. Alasan kenapa Drew McIntyre nggak muncul di WWE. Drew McIntyre belum muncul lagi di program WWE sejak tanding lawan Jake Fatu di WrestleMania 42. Walaupun mainnya udah gahar banget, dia tetap gak bisa ngalahin si Samoan Werewolf. Habis itu, dia udah absen di SmackDown 2 minggu berturut-turut. Nah, sekarang ada laporan yang jelasin kenapa dia ngilang. Mantan juara WWE ini ternyata lagi sibuk syuting sisa adegannya buat film reboot Highlander di Skotlandia. Drew dapat peran di film garapan Chad Stahelski ini sebagai Angus MacLeod, kakaknya karakter Henry Cavill, Connor MacLeod. Syuting filmnya sendiri udah mulai dari awal tahun 2026 dan Drew emang sibuk syuting selama beberapa bulan terakhir. Komitmennya di proyek ini sempat bikin orang ragu apa dia bisa muncul di WrestleMania 42, tapi untungnya dia bisa bagi waktu. Sampai sekarang sih belum jelas kapan dia bakal balik lagi ke WWE. Dia sempat menangin Undisputed Championship awal tahun ini lawan Cody Rhodes di pertandingan 3 Stages of Hell. Sayangnya dia nggak bisa tahan gelar itu sampai WrestleMania 42 karena kalah dari si American Nightmare di episode SmackDown tanggal 7 Maret gara-gara diganggu sama Jake Fatu. Menurut kalian, apakah Drew McIntyre perlu fokus berkarir di Hollywood aja daripada di WWE? Komen di bawah. CM Punk kena kasus lagi di Las Vegas. CM Punk lagi kena masalah nih gara-gara ada insiden pas pekan WrestleMania kemarin. Sampai-sampai ada veteran yang ikutan angkat bicara. Abis tanding lawan Roman Reigns, katanya si The Second Citizen ini nepis HP seorang fans yang lagi coba ngerekam AJ Lee. Fansnya sih nggak lapor polisi, cuma minta maaf doang. Masalahnya itu belum jelas udah kelar apa belum. Tapi TMZ malah posting rekaman suara fans lain yang nelpon 911. Katanya Punk dorong mereka pas di hotel MGM. Si penelpon juga bilang kalau mantan World Heavyweight Champion itu kelihatan marah banget sampai mukanya merah. Insiden ini bikin Kevin Nash beraksi. Dia ngerasa WWE mending gak usah ke Las Vegas lagi, atau minimal pindahin para atletnya ke hotel yang lebih kecil dan lebih aman. Dia nulis, WWE mending gak usah ke Las Vegas atau pindahin talent ke hotel yang lebih kecil yang bisa dijagain ketat. Ini kejadian ke banyak talent pas di Vegas. Bintang-bintang ini kan cuma pengen santai bentar. Mau lewat lantai kasino aja susahnya minta ampun. Menurut kalian, apakah CM Punk yang lebay atau para fans yang kadang kelewatan? Komen di bawah. AJ Styles bantah adanya suap dari WWE. Ada kabar dari AJ Styles yang dituduh nerima suap sama fans di media sosial. Obrolannya mulai ramai pas ada satu user yang bilang kalau AJ dipaksa buat tetap di WWE dan caranya WWE nyuap dia itu lewat tawaran masuk Hall of Fame. Styles sendiri kan udah nyelesain karir gulat profesionalnya yang luar biasa itu di tahun 2026. Dia kalah lawan Gunta di Royal Rumble 2026 dan akhirnya mutusin buat pensiun. Nah, di acara penghormatan buat Styles, The Undertaker sendiri yang kasih tahu dia soal pelantikan Hall of Fame itu. Pas ngebalas pengguna X lain soal topik ini, Styles malah bilang kalau dia sih seneng-seneng aja kalau suap itu bikin dia dapat kerjaan yang emang dia mau dari dulu. Kalau nyuap aku ujung-ujungnya bikin aku dapat kerjaan yang aku mau, ya bagus dong, tulis Styles gitu. Menurut kalian, apakah WWE memang suap AJ Styles untuk tetap di WWE? Komen di bawah. WWE lagi-lagi putus kontrak dengan calon bintang masa depan. Banyak banget nama besar yang cabut dari WWE habis WrestleMania 42. Nama-nama kayak Kofi Kingston sama Xavier Woods sekarang masuk daftar itu juga. Terus, ada satu bintang cewek yang kabarnya udah diputus kontraknya dari tanggal 24 April. Dan sekarang dia sendiri yang resmi ngumumin kalau dia udah nggak di WWE lagi.
Serena Linton itu salah satu yang kena gelombang rilis WWE di minggu terakhir bulan April kemarin. Dia baru aja ngepost di X buat mastiin kalau masa kerjanya di sana udah kelar. Dan dia bilang kabar ini benar-benar bikin nyesek. Dia juga bilang bakal jadi free agent tanggal 25 Mei nanti. Bener-bener berat banget rasanya pas aku tahu kalau aku bagian dari 20 orang lebih yang dilepas WWE. Walaupun kabar ini bikin nyesek, aku tahu aku udah ngelakuin segalanya buat nunjukin seberapa besar aku pengen ini dan buat bikin mimpi aku jadi kenyataan. Menurut kalian, apakah WWE harusnya pertahankan Serena Linton? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we playing incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we playing incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were